keunggulan juga dari si mesin cuci untuk menarik perhatian pembeli. Jadi ditampilkanlah kualitas-kualitas dari mesin cuci tersebut. Oke. Kemudian di sini kalian akan Ibu beri lembar kerja. Lembar kerja mengenai iklan. Ini individu ya, satu orang satu. Tiga. Ibu mau semua mengisi LKPD yang udah Ibu beri. Itu gampang-gampang semua ya, karena tadi udah Ibu jelaskan kan. Udah melihat contoh-contoh iklan seperti apa kan. Tadi contohnya iklan mesin cuci. Nah, di mesin cuci tersebut mesin cucinya bagus, kualitasnya bisa muat banyak, cantik. Nah, sekarang jawab LKPD tersebut ya. Di situ sudah tertera iklan apa yang ada di situ, kalian bisa menjawabnya. Oke? Bisa? Bisa. Oke. Sudah diisi semua LKPD-nya? Sudah. Jadi itu tadi lupa menjelaskan sedikit saja ya tentang iklan tersebut. Jadi iklan itu apa sih? Iklan adalah informasi untuk mendorong, membujuk atau memberikan pengaruh kepada pembaca. Pembaca itu siapa? Pembaca itu kita ya. Pembaca agar tertarik pada jasa yang ditawarkan. Iklan ini disampaikan dalam bentuk kalimat ajakan. Iklan disajikan bisa dalam bentuk media cetak. Media cetak seperti apa? Seperti yang kalian pegang itu. Seperti itu, dicetak dia kan. Dan media elektronik. Media elektronik seperti iklan-iklan di TV. Kemudian nih handphone juga sering kan sekarang di handphone itu iklan-iklan. Kemudian iklan-iklan ini ada unsur-unsurnya. Unsurnya yaitu yang pertama judul iklan. Judulnya misalnya yang seperti tadi, judulnya apa? Keistimewaan minuman Yakult. Nah, itu namanya judul iklan. Biasanya dia ditulis besar-besar gitu kan, tebel, biar tahu itulah judulnya. Nah, kemudian ada isi iklannya. Isi iklannya apa? Nah, deskripsi dari produk-produknya tersebut kan. Biasanya itu menggunakan huruf kecil, tidak gampang jelas kayak judulnya tadi. Kemudian ada sumbernya, kemudian ada deskripsi produknya, dan nanti di mana terakhir alamat benda tersebut yang diiklankan bisa dibeli. Itu alamatnya atau kontak person gitu kan. Hubungi ini jika mau membeli ya. Itu ya. Udah tahu kan jadi iklan itu apa dan unsur-unsur iklan itu apa kan? Jadi Ibu mau kasih lagi LKPD satu lagi mengenai iklan. Jadi kalian bisa bebas membuat rancangan iklan kalian sendiri nih dari ini. Yang mana nih yang mau kalian bikin dari iklan dari produk ini? Produk apa ini? Sirup pohon pinang.
iklannya. Ini siapa namanya? Nazli. Oh, Juna. Oh, salah. Juna, ayo maju ke depan. Ayo, Juna. Gimana hasilnya, Juna? Sini. Tunjukkan kepada teman-teman iklanmu. Ayo. Baca. Sirup nggak bisa paman pinang. Segar weh. Ayo kurang beli sebelum nggak bisa. Tanpa zat pengawet, tanpa zat pewarna. Dibuat secara higienis, segarnya berasa loh. Udah. Katanya sirup pohon pinang segernya berasa ya, manisnya berasa. Oke, mantap Juna. Gimana teman-teman komentarnya? Juna, bagus. Ya, udah mantap lah ya kan? Udah bisa dia beli, dia bisa dia buat ini jualan sirup ya kan we? Bisa. Ya. Oke. Udah bagus ya semua ya. Berarti udah bisa untuk membuat iklan. Udah tahu unsur-unsur iklan. Nah, coba lihat lagi di situ iklannya. Iklan sirup tadi. Nah, di iklan tersebut benda apa tadi yang diiklankan? Sirup. Sirup itu termasuk benda apa? Termasuk zat apa sirup? Zat cair, Zat cair ya kan? Atau zat tunggal. Nah, zat cair itu salah. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari ada yang namanya benda cair, benda padat, dan benda gas. Nah, contohnya tadi itu yang diiklan adalah benda cair. Kan? Benda-benda itu menempati ruang dan memiliki massa. Artinya apa? Benda-benda itu bisa diukur volumenya dan bisa ditimbang massanya. Segala sesuatu yang memiliki massa disebut materi. Kemudian di sini ibu akan membagi ke dalam dua kelompok untuk melakukan percobaan. Jadi yang kelompok pertama ini ya, siapa? Alif, Juna, Nazli, Risa. Kelompok kedua ada Naila, Aina dan Reva. Oke? Di sini kalian akan membuat kegiatan praktikum kecil. Jadi kalian akan melakukan percobaan seperti yang ada di LKPD ini. Ini LKPD-nya ya. Ini satu kelompok satu. Gimana ngerjainnya ya? Mau di bawah aja ya. Kelompoknya bisa ke bawah ya. Bisa mengerjakannya pokoknya berkelompok ya. Nah, lihat di situ. Di situ ada langkah kerjanya, ada menyiapkan. Ini dari ibu siapkan gelas, sendok, air mineral, garam, pasir, minyak, dan pewarna makanan. Nah, di sini ibu akan bagi bahan-bahannya. Untuk gelasnya ini satu kelompok nih, ambil. Ini untuk kelompok satu untuk kelompok dua. Nah, jadi kalian akan melakukan percobaan yang ada di LKPD. Coba baca dulu. Yang di nomor 2 itu apa? 2, buatlah campuran sesuai tabel berikut. Lalu catat hasilnya di sini. Percampuran apa saja itu? Campuran air, gula. Yang kedua, air dan minyak. Yang ketiga, air dan pasir. Dan yang keempat, air
sekalian, mencampurkan zat-zat yang sudah tertera di dalam LKPD. Nah, di sini Ibu udah ada bahan-bahannya, dari kalian tinggal melakukannya ya. Nih, kalian silahkan kalian kerjakan. Bebas mau di mana aja melakukannya, apa dulu. Penting berkelompok ya. Udah. Boleh dikerjakan sekarang. Oke. Nah, lihat di LKPD-nya, ini panduannya ya, kalian ini panduannya. Yang pertama, apa itu? Air dan gula. Jadi satu aja gelasnya, masukkan air, ini airnya dan gula. Ya, taruh airnya. Satu orang. Hah? Satu orang dulu. Satu orang satu aja. Ini kok berubah jadi. Nah, kemudian campurkan dengan apa? Ya, masukkanlah. Campurkan dengan gula. Lihat gimana perubahannya. Airnya gimana di sini. Aduh. Ya, kelompok satu udah kan? Yuk. Kelompok dua udah kan? Kelompok satu ayo. Ayo lihat ya, amati ya. Kasih tengok ke kawan sekelompoknya karena ini kerja kelompok. Kawan-kawan, boy. Nih, kawan-kawan. Ya. Ini diskusi. Iya, di mana? Nih, aku shoot ya. Kedua aja. Ya. Kalau udah, nah ini disingkirkan. Ambil langkah selanjutnya apa lagi yang disuruh? Air dan minyak. Air dan minyak. Air dan minyak. Yo, gantian orangnya. Air dan minyak. Ayo teman-teman. Ini minyaknya pelan-pelan. Campurkan air dan minyak. Ambil. Campurkan saja. Dikit lagi. Nah, lihat apa yang terjadi. Yuk, kelompok satu. Perhatikan ya.
Udah. Lanjut. Ikuti langkah-langkahnya itu, lanjut. Sudah? Udah di ini kan? Udah siap semua kan? Di LKPD-nya juga udah diisi kan hasil kesimpulannya? Gimana udah dapat jawabannya, udah dapat perbedaannya? Oke. Sekarang Ibu mau dari kelompok 1. Kelompok 1 presentasikan hasil dari kerja kalian. Apa yang kalian dapat, kalian jelaskan kepada kita semua. Kita ingin tahu apa yang kalian udah buat. Nah, boleh maju satu orang. Boleh kawannya satu orang. Oh, di situ aja juga boleh. Tapi nanti tunjukkan ya hasilnya. Nah, bacakan hasilnya. Air dan gula hasilnya homogen. Mana contohnya? Oke. Air dan gula Hasilnya homogen. menjadi zat homogen. Kemudian Air dan minyak hasilnya menjadi zat heterogen. Kemudian Air dan pasir hasilnya menjadi zat heterogen. heterogen. Yang terakhir air dan pewarna makanan menjadi zat homogen. Itu di situ bacakan yang sampai di itu apa aja itu? Yang pertanyaannya Campuran manakah yang tergolong zat homogen? Air dan gula, air dan pewarna makanan. Campuran manakah yang tergolong zat heterogen? Air dan minyak dan air dan pasir. Kemudian Kesimpulannya, zat homogen adalah zat yang bisa tercampur dengan sempurna. Kalau heterogen tidak bisa tercampur dengan sempurna, pasti ada endapannya.
Oke. Untuk kelompok 2 sudah bagus juga melakukannya. Jadi beri applause untuk kelompok 2. Beri applause untuk kita semua. Jadi anak-anak itu sudah mengerti ya apa itu zat heterogen dan zat homogen, sudah seperti Ibu jelaskan tadi, dan kalian sudah juga melakukan percobaan langsung kan, jadi tahu gimana zat-zat itu bercampur. Nah, kemudian nanti akan Ibu kasih untuk pekerjaan rumah ya. Selanjutnya kita juga tadi udah belajar tentang iklan. Kalian juga udah lumayan paham ya tentang iklan, karena udah bisa buat contoh iklannya sendiri dari video pohon pinang, dan juga udah tahu unsur-unsur iklan. Kemudian tadi sudah melakukan percobaan langsung. Jadi Ibu harap nanti kalian bisa belajar lebih lagi di rumah, ya kan, mengenai yang sudah kita pelajari tadi, dan Ibu nanti akan memberikan biasa pekerjaan rumah untuk kalian. Dan untuk minggu depan kita akan membahas bab selanjutnya ya, untuk pelajaran selanjutnya. Nah, kemudian itu saja mungkin untuk pelajaran kita hari ini, karena waktunya sudah mau istirahat ya. Jadi itu saja untuk materi kita hari ini. Semoga kita bisa bertemu di minggu selanjutnya ya, untuk pelajaran selanjutnya. Oke, untuk sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa mengucapkan alhamdulillah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illallah. Oke, terima kasih anak-anak Ibu semuanya. Nanti PR-nya jangan lupa dikerjakan ya. Iya, Bu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.